Assalamualaikum. Halo pejuang seleksi, selamat datang di Ambang Batas, channel yang ngebahas strategi CPNS dan sekolah kedinasan. Biar kamu nggak cuman ikut tes, tapi tahu cara lolosnya. Yuk kita mulai. Pada video ini, aku akan sharing kepada teman-teman bagaimana sih strategi untuk mencapai nilai SKD 400 ke atas. Ini aku susun berdasarkan pengalaman pribadi, di mana pada tahun 2024 lalu aku mengikuti tes SKD CPNS dan ini merupakan sertifikatnya. Dengan nilai ini alhamdulillah membuat aku rank 1 di SKD dan berhasil mengantarkan aku mendapatkan NIP pada seleksi penerimaan tahun tersebut. Dengan nilai TWK 90, nilai TIU 145 dan nilai TKP 214 sehingga mendapatkan total nilai yaitu 449. Pada video ini juga, aku akan berbagi gimana sih strategi untuk mendapatkan nilai 214 di TKP. Pada tes SKD CPNS, terdiri dari 110 soal dengan waktu 100 menit. Dengan passing grade TWK itu 65 poin dari 30 soal, sehingga teman-teman wajib menjawab benar 13 soal dari 30 soal. Dan passing grade TIU itu 80 poin, sehingga teman-teman harus menjawab benar 16 soal dari 35 soal. Passing grade TKP adalah 166 dari 45 soal, sehingga teman-teman harus menjawab kurang lebih 34 soal dengan benar. Dengan menjawab itu teman-teman akan mencapai passing grade. Namun, apakah mencapai passing grade saja sudah cukup? Tentu tidak. Teman-teman harus meraih nilai SKD sebesar-besarnya untuk bisa masuk ke tahap SKB dan sampai mendapatkan NIP. Nah, ini nilai aku tes di tahun 2024 lalu. Dengan nilai TWK 90, nilai TIU 145, dan nilai TKP 214. Nilai TWK 90 berarti aku mendapatkan 18 soal dengan benar, TIU 29 soal dengan benar, dan TKP kurang lebih 43 soal dari 45 soal. Kunci keberhasilan aku yaitu di TKP yang hampir mendapatkan nilai sempurna. Bagaimana sih aku bisa mendapatkan skor TKP segitu? Yuk tonton terus videonya sampai akhir dan mari kita bedah strateginya. Berikut strategi untuk mencapai nilai SKD 400 ke atas. Yang pertama yaitu pahami kelebihan dan kelemahan pada 3 aspek ujian SKD. Yang kedua, harus bisa mengatur waktu dengan baik. Yang ketiga, perbanyak latihan soal dan tryout dengan melakukan evaluasi. Yang keempat, mengatur jadwal belajar yang konsisten. Dan yang kelima adalah jalur langit. Yuk kita bedah strateginya satu persatu. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa memahami kelebihan dan kelemahan pada diri sendiri. Apakah lemah dalam menghafal, lemah di logika, atau lemah di menghitung. Dengan memahami kelebihan dan kelemahan, teman-teman bisa mengatur strategi untuk mulai mengerjakan soal TWK, TIU, atau TKP terlebih dahulu. Kalau aku kemarin mengerjakan TKP terlebih dahulu, kemudian TWK, baru TIU, karena aku kuat dalam menghitung. Dan TKP ku kerjakan di awal dengan asumsi di awal ujian itu kita masih fokus dan semangat, sehingga mudah memilih mana jawaban yang poinnya 5, 4, ataupun 3. Dan strategi ini berhasil dan membuat aku mendapatkan nilai TKP yang hampir sempurna. Gimana sih strategi aku dalam menjawab soal-soal SKD? Yuk kita bahas satu persatu. Pada soal TKP, teman-teman harus memposisikan diri sebagai ASN. Dalam menjawab soal itu, teman-teman harus memposisikan diri teman itu sebagai ASN. Yang kedua,
pilih jawaban yang mengutamakan orang banyak. Selanjutnya, biasakan latihan tanpa membaca soal. Karena pada ujian SKD ini kita bertempur dengan waktu. Jadi teman-teman biasakan latihan TKP tanpa membaca soal. Apabila dengan membaca ABCDE-nya teman-teman masih bingung, baru teman-teman pindah ke membaca soal. Kemudian hindari terlalu fokus pada satu soal tertentu. Apabila lebih dari 30 detik teman-teman belum bisa menjawab belum dapat jawabannya, teman-teman harus skip ke soal berikutnya. Kemudian untuk soal TWK, teman-teman harus pahami materi bukan menghafal. Karena pengalaman aku di tahun 2024 kemarin, hampir 80% soalnya itu adalah pemahaman materi, bukan hafalan. Kemudian mengikuti berita nasional terupdate, karena nantinya berita-berita nasional yang terupdate itu akan dijadikan soal di dalam tes TWK nantinya. Kemudian pilih jawaban yang paling konstitusional. Hindari jawaban emosional, radikal, dan terlalu idealis tanpa dasar hukum. Kemudian untuk soal TIU, teman-teman tidak boleh terjebak pada soal yang rumit. Apabila teman-teman mengerjakan satu soal dan sudah lebih dari 30 detik tapi belum dapat jawabannya, teman-teman harus skip ke soal selanjutnya. Kemudian pahami logika angka dan logika kata. Perbanyak latihan soal dan tidak boleh panik dalam menghitung. Biasanya ketika kita sudah panik, kita tidak akan bisa lagi untuk menghitung. Fokus kita akan buyar. Selanjutnya yang kedua adalah bisa mengatur waktu dengan baik. Bagaimana sih cara untuk mengatur waktu dengan baik? Dalam tes SKD, kita diberikan total waktu 100 menit untuk menjawab 110 soal. Artinya, satu soal itu kurang dari 1 menit. Teman-teman bisa membagi waktu 100 menit tersebut dengan TKP 30 menit, TWK 25 menit, dan TIU 30 menit. Dengan 15 menit sisanya digunakan untuk menjawab soal yang belum terjawab, dan teman-teman bisa gunakan untuk memeriksa kembali jawaban dari teman-teman yang telah teman-teman kerjakan. Next, kita ke nomor 3. Yang nomor 3 yaitu perbanyak latihan soal dan tryout dengan melakukan evaluasi. Untuk latihan soal dan tryout, teman-teman bisa mengikuti terus channel Ambang Batas, karena di sini aku akan rutin mengupload video-video latihan soal dan video tryout. Tentunya akan aku sertakan juga pembahasannya. Keempat adalah mengatur jadwal belajar yang konsisten. Teman-teman wajib belajar dengan konsisten sekitar 2-4 jam per hari untuk mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Belajar konsisten setiap hari walau 2-4 jam saja jauh lebih efektif dibandingkan teman-teman belajar seharian namun hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kemudian yang terakhir adalah jalur langit. Di samping teman-teman belajar, tentu harus diiringi dengan doa juga. Teman-teman bisa minta restu kepada kedua orang tua, minta tolong doakan, karena usaha dan doa itu harus seimbang untuk diberikan hasil yang memuaskan. Kalau video ini bermanfaat, semoga bisa nemenin proses belajar kamu. Di Ambang Batas, kita rutin bahas strategi CPNS dan sekolah kedinasan dengan cara yang lebih sederhana. Kalau kamu gak mau ketinggalan pembahasan berikutnya, silakan subscribe. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.
tetap semangat dan tetap di ambang batas.